Halo, selamat pagi. Hari ini kita berlanjut lagi di materi yang sama mengenai laporan internal auditor, di mana topik kelanjutan dari yang materi sebelumnya ya, mengenai tingkat signifikansi. Ya, sebelumnya dengan saya Niko Benjamin Siwarani. Jangan lupa di like dan subscribe serta share supaya kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, dan kita akan gali terus mengenai informasi-informasi yang ada. Oke, langsung saja mengenai tingkat signifikansi dalam laporan audit, yaitu di mana ada tiga. Yang pertama, temuan tidak signifikansi, yaitu tidak disembunyikan ya. Lalu berikutnya temuan-temuan kecil, itu perlu dilaporkan. Bisanya dalam bentuk surat kepada manajemen, biasa disebut itu manajemen letter gitu ya. Lalu yang ketiga, temuan-temuan besar. Nah, itu major finding ya, dapat menghalangi tujuan utama organisasi. Elemen-elemen temuan audit ini ada 4. Yang pertama, kriteria, kondisi, penyebab, dampak. Gitu. Rekomendasi audit. Biasanya dalam laporan internal audit ini istilahnya bukan laporan audit internal, rekomendasi sifatnya. Nah, yang pertama, rekomendasi berorientasi pada tindakan efektif, lalu komitmen pada hasil, yang ketiga pengawasan dan sistem penindaklanjutan, yang keempat perhatian khusus untuk rekomendasi-rekomendasi utama. Nah, sarannya untuk membuat ringkasan laporan 1 halaman. Memang dalam laporan audit ini kan manajemen tidak ingin baca sampai berapa ratus halaman gitu ya, jadi akan kita ringkas. Caranya itu ada 5. Yang pertama, uraian singkat mengenai aktivitas yang diaudit. Kita harus jabarkan dulu gambaran job desk mereka apa saja, dan mereka core bisnisnya di bidang apa, kita harus gambarkan secara singkat saja. Berikutnya, kesimpulan auditor. Lalu peringkasan temuan yang benar-benar signifikan dengan preferensi pada halaman di mana rincian permasalahan dapat ditemukan. Berikutnya lagi, uraian singkat atas tindakan yang telah diambil klien atas temuan-temuan tersebut. Berikutnya, sebuah pernyataan keseluruhan yang menempatkan temuan dan kesimpulannya pada sebuah perspektif yang benar. Fungsinya ada beberapa ya. Sebetulnya yang lebih condong ini, fungsi audit internal inilah sebagai bentuk alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan struktur pengendalian internal perusahaan. Kemudian, memberikan hasil berupa saran atau rekomendasi dan memberi nilai tambah bagi manajemen yang akan dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindak selanjutnya. Nah, ruang lingkupnya ini yang dikutip dari Boynton et al. 2001 tahun 2001 di halaman 983. Ini menurut IIA ya, Institute of Internal Auditors. Ada 5. Yang pertama, reliability and integrating of information. Jadi dalam informasi ini dia harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dan itu harus terintegrasi, bukan yang asal-asal aja kita buat laporan seperti itu. Berikutnya, compliance with policies. Jadi harus disiapkan seturut dengan SOP perusahaan. Jangan lari, ini kalau nggak sesuai dengan SOP harus kita jadikan sebagai finding. Iya benar, cuman kita harus kembali lagi SOP-nya tersebut. Apakah SOP tersebut sudah benar atau belum? Itu perlu kita analisis. Ketiga, safeguarding of asset ya. Kita harus buat namanya laporan aset ya, supaya aset perusahaan ini tidak dia lari kemana-mana gitu ya. Biasanya kalau dalam ruangan itu selalu dibuatkan yang namanya stock gitu. Berikutnya, economical and efficient use of resources. Memang semuanya harus ekonomis dan efisien ya. Lalu yang kelima, accomplishment of established objective and goals for operation program. Nah, di sini semua harus menggunakan yang namanya program. Kalau di perusahaan yang sudah menengah ke atas sih biasanya sudah ada manual programnya gitu ya. Jadi lebih gampang untuk koordinasi dan semuanya saling terintegrasi seperti itu. Lalu hal-hal yang dapat disajikan dalam bentuk grafik. Ada 3 ya. Diagram batang menunjukkan hubungan antara 2 atau lebih kumpulan statistik yang sama. Yang kedua, bagan alir yang menjelaskan suatu proses yang kompleks. Yang ketiga, gambar yang jelas menunjukkan adanya sejauh mana telah terjadi kondisi yang membahayakan atau praktik pemborosan. Nah, laporan informal ini biasanya membutuhkan sebuah sistem pelaporan informal untuk melengkapi pelaporan formalnya ya. Biasanya gini, mungkin ditemukan hal-hal pada saat penugasan audit nih, membutuhkan perhatian segera dari manajemen untuk menjadi tambahan laporan lisan
atas proyek yang sedang berlangsung, ya, pada saat subsequent event kalau istilahnya. Kedua, tidak mempunyai hubungan dengan proyek yang sedang berlangsung, tapi layak untuk dilaporkan kepada manajemen. Kita berikan masukan. Ketiga, meminta ditunda atau ditinggalkannya proyek. Nah, hal-hal tersebut bisa menjadi subjek laporan interim tertulis tuh. Uji tuntas pelaporan audit. Sasaran dari audit ini mengumpulkan informasi baik pro atau kontra untuk manajemen klien dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan penggabungan usaha. Biasanya sih audit uji tuntas ini proyek gabungan 3 pihak gitu ya, audit eksternal, pengacara, dan audit internal. Nah, dari proyek audit ini juga pembuatan laporan harus patuh pada laporan materi-materi yang faktual dan sebanyak mungkin menghilangkan subjektivitas. Tidak boleh subjektif tuh, tidak boleh memihak kemana-mana ya, harus tetap independen dan objektif. Laporan lisan semakin sering digunakan karena dapat langsung memberikan masukan kepada manajemen tentang tindakan perbaikan, menyebabkan terjadinya respon melalui tatap muka, memperkenankan auditor untuk menjawab argumen dan memberi informasi tambahan yang mungkin dibutuhkan menerima laporan, dapat memunculkan ketidaktelitian dalam pemilihan auditor. Ini sering terjadi ya, kadang auditor itu sendiri selalu merasa, saya tahu semua gitu, nggak boleh ya. Jadi itu harus tetap kita laporkan walaupun secara lisan, mana tahu ada sanggahan dari manajemen yang perlu diklarifikasi begitu. Lalu terakhir, dapat peningkatan hubungan dengan klien, ini pasti. Ya, unsur-unsur laporan audit internal yang baik itu isinya ada tujuan, gambaran umum, isi, temuan, dan rekomendasi. Ya. Nah, di pengeditan laporan sekarang, penelaahan ini ada 3, kelayak bacaan, kebenaran, dan ketetapan, serta koreksi ejaan. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa semuanya sudah paham dalam pengeditan laporan, cuman mungkin perlu pengayaan aja kali. Gitu. Nah, demikian kuliah dari saya mengenai laporan internal auditor. Oke, jangan lupa di like dan subscribe. Dan yang paling penting, kita harus lebih mengembangkan pengetahuan untuk wawasan kita pribadi, wawasan kita sendiri, supaya teman-teman juga dimanapun, kapanpun, dengan siapapun lebih terjaga lagi koordinasi dari. Terima kasih.